Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Salomita dengan NIM 222791015. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya melalui video ini untuk tugas mata kuliah digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional, tugas mandiri 2. Di era digital saat ini, perubahan dalam cara kita bertransaksi, berbisnis sangatlah cepat. Digitalisasi telah mengubah wajah perdagangan dan keuangan internasional, membawa banyak peluang dan tantangan baru. Melalui e-commerce dan pembayaran digital, memungkinkan perusahaan kecil bersaing di pasar global. Namun, tantangan seperti keamanan cyber dan kebutuhan regulasi tetap ada. Kolaborasi antara negara penting untuk memastikan manfaatnya itu merata. Pertama-tama yang akan kita bahas di sini ialah tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Yang pertama itu ialah infrastruktur yang kurang memadai. Banyak negara berkembang memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang belum memadai, seperti akses internet yang lambat atau tidak merata, serta kurangnya jaringan listrik yang stabil. Yang kedua itu ialah tingkat literasi digital yang rendah. Pendidikan dan literasi digital masih rendah di banyak wilayah, membuat sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dan mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Yang ketiga ialah regulasi dan kebijakan yang belum memadai. Banyak negara belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data, privasi, dan keamanan cyber yang dapat menghambat investasi dan inovasi. Yang keempat itu akses ke pembiayaan. Usaha kecil dan menengah atau UKM seringkali kesulitan mendapatkan akses dan pembiayaan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi baru dan berpartisipasi dalam pasar digital. Yang kelima ialah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan seringkali berarti bahwa masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan peluang digital. Dan yang terakhir itu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Banyak negara berkembang kekurangan tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi yang penting untuk pengembangan dan pemeliharaan solusi digital. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui beberapa cara. Antara lain yaitu yang pertama ialah regulasi dan kebijakan. Membuat regulasi yang mendukung inovasi dan investasi di sektor digital, termasuk perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan kebijakan pajak yang memfasilitasi perusahaan digital. Yang kedua yaitu infrastruktur digital. Menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti jaringan internet yang cepat dan terjangkau agar akses ke layanan digital lebih merata. Yang ketiga ialah dukungan untuk startup, menyediakan program inkubasi, pendanaan, dan pelatihan bagi startup atau UMKM di sektor digital, sehingga mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, edukasi dan pelatihan. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi sehingga tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri digital. Yang kelima ialah kolaborasi dengan sektor swasta.
mendorong kemitraan antara pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan produk digital. Yang keenam itu promosi penggunaan teknologi, mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir itu ialah investasi dalam R&D, mendukung penelitian dan pengembangan di bidang teknologi untuk menciptakan solusi baru yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi digital. Selanjutnya, apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan? Pertama ialah kecerdasan buatan atau AI. Penerapan AI semakin meluas di berbagai sektor, mulai dari layanan pelanggan hingga analisis data bisnis. AI membantu otomatisasi proses, meningkatkan efisiensi, dan memberikan wawasan berbasis data yang mendalam, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua ialah blockchain atau cryptocurrency. Teknologi blockchain semakin banyak diadopsi karena kemampuannya untuk menyediakan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Dengan desentralisasi data, blockchain mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara cryptocurrency menawarkan alternatif baru dalam sistem pembayaran global. Yang ketiga ialah e-commerce yang berkembang. Platform e-commerce terus berkembang pesat. Dengan semakin banyak konsumen yang beralih belanja online, pertumbuhan ini didorong oleh kemudahan akses, layanan pengiriman yang cepat, dan pemilihan produk yang beragam. E-commerce juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat ialah Internet of Things atau IoT. IoT merujuk pada peningkatan konektivitas perangkat yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara real-time. Dengan menghubungkan berbagai perangkat dari rumah pintar hingga sensor industri, IoT memfasilitasi otomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi profesional, serta memberikan wawasan yang lebih dalam untuk pengambilan keputusan. Yang kelima ialah keamanan cyber. Dengan semakin banyaknya data yang diproses secara digital, fokus pada perlindungan data dan keamanan informasi semakin meningkat. Organisasi perlu menerapkan kebijakan dan teknologi yang kuat untuk melindungi sistem mereka dari ancaman cyber, termasuk serangan malware dan pelanggaran data, guna menjaga kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam ialah ekonomi berbasis platform. Model bisnis berbasis platform ini semakin populer karena mampu menghubungkan produsen dan konsumen secara langsung. Platform seperti Uber, Airbnb, dan Tokopedia menghilangkan perantara, meningkatkan efisiensi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Ini juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang terakhir itu ialah pemasaran digital. Strategi pemasaran telah berevolusi dengan munculnya media sosial dan alat analisis data. Pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih besar dengan biaya yang lebih rendah, sambil memberikan kemampuan untuk menganalisis perilaku konsumen, menyesuaikan strategi mereka secara real-time untuk hasil yang lebih efektif. Jadi kesimpulannya yaitu ekonomi digital terus berkembang dengan pesat, dipengaruhi oleh tren seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan e-commerce. Untuk memanfaatkan potensi ini,
Penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan infrastruktur, dan memastikan keamanan data. Dengan memahami dan mengikuti tren ini, negara-negara dan perusahaan dapat berinovasi dan tetap kompetitif dalam pasar global. Dalam menghadapi transformasi digital yang cepat, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga harus ditingkatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap dan menghadapi tantangan baru. Selain itu, pengembangan kebijakan yang responsif terhadap inovasi teknologi akan menciptakan iklim yang mendukung kreativitas dan kewirausahaan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.